kalau pakai syari itu kayak ibu-ibu, terus bikin gerah, terus warnanya harus selalu hitam, terus apalagi ya, kelihatan gemuk juga ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, kenalin aku Dea Nur Yusri, biasa dipanggil Dea Embun ya. Aku sebagai business owner dari brand Dea Embun Project atau dikenal dengan DMP. DMP itu bisnis fashion retail, asalnya dari kota Cimahi ya. Berdiri bulan Juni 2021. Jadi waktu pertama kali hijrah ya, itu benar-benar hari pertama. Hari pertama waktu itu pas hijrah langsung datang ke kajian. Itu hari pertama aku pakai kimar, dan aku waktu itu nggak pakai gamis, nggak langsung pakai gamis karena masih ragu ya. Kayaknya aku belum nemu nih cara pakai gamis yang mungkin sesuai style aku, atau cara pakai gamis yang cocok dengan selera aku waktu itu. Jadi waktu itu pertama kali datang ke kajian aku pakai kimar pendek, terus bawahnya tolong jangan ditiru ya, kayak gini tolong jangan ditiru. Aku masih pakai kulot ya, datang ke kajian ke masjid itu masih pakai kulot, terus masih pakai kaos biasa, terus pakai kimar pendek. Nah dari situ alhamdulillah berproses atas izin Allah, mulai terbiasa pakai kimar yang agak panjang, lebih panjang, dan mulai ke yang lebih panjang lagi. Pertama kali berhijab syar'i lumayan lama ya waktu itu, nggak tahu deh ini lama apa cepat. Waktu itu sekitar 2 bulan ya, 2 bulan setelah sebelumnya nemu satu kajian yang bilang wanita itu wajib berhijab syar'i. Waktu itu langsung benar gitu, bener ini teh gitu kan, langsung pertama pasti langsung ini nggak mungkin nih gitu. Terus kepo kan, akhirnya cari tahu, googling, cari-cari di YouTube juga, ternyata bener gitu. Ternyata wanita itu wajib berhijab syar'i. Ya dari situ langsung kayak apa ya istilahnya, pergolakan batin gitu ya. Nah, setelah baca ternyata benar nih wanita itu wajib berhijab syar'i. Ya udah dari situ antara belum siap tapi sudah sadar kalau aku harus menuju ke sana. Jadi waktu itu dalam satu malam aku minta sama Allah buat dikuatin hati aku yang keras ini, biar Allah lembutkan juga buat menerima syariat ini. Nah ini nih problem semua cewek ya. Buat cewek itu pakaian itu benar-benar jadi satu apa ya, bisa dibilang yang bikin maju mundur untuk hijrah ya. Jadi waktu itu aku juga maju mundurnya karena urusan pakaian. Hijrah itu bukan cuma soal pakaian, tapi hijrah juga soal hati. Sebenarnya simpel aja sih. Hijrah itu sebenarnya bukan cuma soal pakaian, tapi dari pakaian itu ya tercermin gimana kita ingin dihargain sama orang lain. Bercadar waktu itu butuh waktu kurang lebih 4 bulan. Kepaksa nggak kepaksa sih ya, namanya juga belajar, tapi memang harus ada kayak oke, nggak apa-apa, aku awalnya kepaksa, tapi ketika aku udah nyoba, aku harus
bisa memotivasi diri aku kalau yang aku jalanin ini akhirnya memang sesuai keinginan aku, bukan lagi karena paksaan orang lain. Kalau keluarga sih pasti pertama ada aja yang kaget ya, dan kayaknya semua ngalamin itu gitu. Tapi ya kita minta pertolongan sama Allah aja, biar kitanya dikuatin, kitanya juga fokus sama tujuan utama kita. Alamin deh ya, kalau aku ingat-ingat dulu lupa. Oh, paling aku tuh suka ditanyain kalau misalnya di jalan nih ya, ada orang yang mungkin beliau belum paham, terus nanya, Neng, gak haredang? Kamu gak haredang? Iya. Neng gak gerah gitu. Ya jawab aja pakai senyum gitu. Kelihatan nggak ya senyumnya? Jawab aja gitu dengan ramah gitu. Oh, alhamdulillah Bu, enggak. Terus ya ibunya kadang juga nanya lagi, gak ribet gitu. Harus waktu itu lagi ke pasar. Terus ketemu sama ibu-ibu, ditanya, nggak ribet ke pasar pakai baju kayak gini? Alhamdulillah Bu, enggak. Ya udah jawab aja pakai senyum gitu. Jangan kita jadi jawab dengan nada yang tinggi, takutnya nanti beliau jadi tersinggung. Jadi kita tetap ya berusaha nice aja deh. Berat ya pertanyaannya. Banyak sih ya caranya, apalagi kalau misalnya buat ibu-ibu itu rentan banget futur. Karena mungkin ya di rumah banyak capek ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami gitu. Kadang kita juga kurang ilmu kan ya, itu yang bikin iman kita lemah, jadi futur, jadi nggak bisa istiqomah gitu. Ya salah satunya mungkin karena punya balita sulit buat kajian, tapi ya sebenarnya semua ini kan bisa diatur ya, gimana cara kita ngatur waktu. Kalau misalnya anak udah tidur atau pagi-pagi anak masih tidur, kita bisa setelah kajian di YouTube atau searching-searching di Instagram, bisa baca-baca untuk akun postingan dakwah ya, kayak gitu. Keserimpet, seringnya mah kalau kayak lagi ngejar anak, terus naik motor ya, terbang-terbang, kimarnya belakangnya dipanggil-panggil orang, teh gamisnya kimarnya, ya itu sering sih kayak gitu awal-awal. Tapi kalau udah biasa mah insya Allah enggak, jadi udah makin aware gitu. Oh ini mau naik motor nih, oke harus aman. Kalau enggak ya pakai baju atau kimar atau set syar'i khusus yang bisa buat naik motor atau naik sepeda kayak gitu. Hidayah Allah itu kan harus dijemput ya. Jadi ketika kita bilangnya kita sedang menunggu hidayah Allah, ya sebenarnya harusnya kita jemput dengan cara yang mungkin kita bisa membiasakan. Kalau misalnya belum bisa pakai kimar yang lebar, yang besar, bisa pakai pasmina dengan menutup dada. Mudah-mudahan insya Allah selanjutnya terbiasa pakai kimar mungkin yang pendek dulu, terus nanti lanjut yang agak panjang, mungkin nanti lanjut yang lebih panjang lagi. Mudah-mudahan kalau kita kayak gitu, Allah kasih hidayah untuk kita ya, amin. Jadi pertama kali aku mendirikan brand DMP ini tujuannya adalah aku pengen ngajak nih sama muslimah semua yang mungkin masih ragu untuk hijrah karena masih takut buat mencoba pakaian syar'i. Kan katanya kalau pakai syar'i itu kayak ibu-ibu katanya ya, terus bikin gerah, terus warnanya harus selalu hitam, terus apalagi ya, katanya bikin kelihatan gemuk juga ya, terus apalagi ya, warnanya hitam mudah ya tadi ya,
Terus apalagi Dik? Oh, terus satu lagi nih, katanya nggak keren alias bikin norak gitu. Nah, aku pengen para muslimah itu nggak berpikiran kayak gitu. Dan kita pengen ngasih lihat nih sama teman-teman semua, teman-teman muslimah semua, kalau ternyata pakai gamis syari itu bisa seasik ini, bisa tetap seru, bisa tetap tampil stylish, dan warnanya nggak harus selalu hitam. Makanya DMP hadir dengan warna-warna gamis yang tone-nya earth color. Awal memulai DMP, percaya nggak? Modalnya berapa? Modalnya 6 juta waktu itu. Hasil jual barang toko brand sebelumnya. Jadi qadarullah, waktu yang di brand pertama itu aku masih belum paham. Jadi waktu itu aku masih pakai pinjaman ke bank ya. Terus karena nggak paham, aku top up lagi pinjamannya, dan dari situ mulai teguran Allah. Singkat cerita, bisnisnya makin lama makin menurun. Ya mungkin itu cara Allah buat ngebersihin aku ya. Jadi terpaksa waktu itu aku harus berhentiin semua karyawan. Terus aku harus jual semua aset. Dan aku bilang, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya Allah menjawab doa-doa aku. Aku pengen memulai semuanya dari nol. Aku pengen memulai semuanya dengan rezeki yang halal dan insya Allah berkah. Awalnya sih simple ya, karena nggak nemu style gamis syari yang kayaknya ini aku banget deh gitu. Nah terus iseng ceritanya. Awalnya iseng beneran. Aku pengen bikin brand yang awalnya nggak mau diseriusin. Pokoknya ini aku mau bikin brand yang jadi diri aku sendiri, mencerminkan diri aku sendiri. Mulai dari stylenya, warna-warnanya, gaya bahasanya, pokoknya semua serba mencerminkan diri aku sendiri. Maka alhamdulillah atas izin Allah ada DMP sampai hari ini. Jadi aku tuh nggak suka sama yang ribet, banyak aksen, rame ya. Terus kalau bahasa Sundanya mah rencem ya. Terus kita juga kan nggak boleh tabaruj ya. Jadi aku sukanya yang minimalis. Bener-bener tadinya aku pokoknya bikin yang sesuai yang aku mau. Yang cuttingannya pokoknya polos, simple. Jadi yang aku suka itu gamis yang cuttingannya bener-bener simple. Gak banyak potongan sana sini. Pokoknya loose deh kayak gitu. Terus aku juga pengen bahannya polos, kainnya nggak ada motif sama sekali. Contohnya nih aku mau kasih lihat ya. Gimana kasih lihat ini? Kayak hala ini. Ini benar-benar simple meskipun dia kelihatannya manis, agak girly, tapi dia nggak terlalu feminin ya. Jadi ini masih oke banget sih buat di mix and match, di styling sesuai sama gaya syari kita atau gaya kita ya. Nanti di cut aja ya Ucon ya, tolong yang tadi salah. Aku punya tips nih buat ibu-ibu yang mungkin ngerasa bosan sama rutinitas yang itu-itu aja, aktivitas yang itu-itu aja, mulai stres, mulai pusing, mulai penat, mulai suara mulai melengking. Nah, caranya sebenarnya simpel aja sih. Kita bisa coba dari hal terkecil dulu. Misalnya bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, atau geser-geser perabotan di rumah biar rumah tampak bersih, jadi pikiran kita nggak pusing lagi. Yang kedua, kita bisa coba untuk me time. Nah, ini nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya, nggak perlu yang mahal-mahal juga. Kita misalnya bisa coba ke salon.
Titipin dulu ya Bu anak-anaknya ke bapaknya. Dan yang ketiga, kita bisa me time juga nih. Caranya kita bisa charge iman kita dengan datang ke kajian, atau kalau misalnya nggak sempat buat datang ke kajian, bisa juga kita nambah ilmu dengan tontonan-tontonan dakwah di YouTube. Semoga bermanfaat. Oke, aku punya pesan nih buat para ibu-ibu muda di Indonesia khususnya ya. Tetap semangat untuk menjaga auratnya, menutup auratnya dengan sempurna. Meskipun kalau kita keluar rumah itu banyak banget ujiannya ya. Misalnya ada anak yang selalu ngebuntutin kita, narik-narik kimar, narik-narik gamis, nggak apa-apa ya. Berusaha untuk selalu tetap istiqomah ya. Meskipun mungkin kita ngerasa agak gerah, ya kita harus ingat ya, nanti ada yang lebih panas dari itu. Berat banget pertanyaannya. Aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman setia pakai DMP yang selalu support kita. Masya Allah, baik-baik banget teteh-tetehnya, selalu kasih saran dan kritik yang bikin kita terpacu terus untuk menjadi lebih baik. Jazakumullahu khairan.